Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bang Polan. Alhamdulillah berkah menjelang lebaran teman-teman. Banjir pesanan, antri pesanan ya, sampai ke teter nih teman-teman. Apalagi menjelang lebaran ini ya. Tapi alhamdulillah duitnya nggak kira-kira teman-teman. Cuma 2 kali ngadon dalam satu hari. Alhamdulillah bisa mengantongi 1,5 juta teman-teman. Wow, gila-gilaan hasil dan keuntungannya. Sangat menarik, apalagi resep yang sudah teruji di pasaran ini akan Bang Polan share di video ini dengan secara detail, bagaimana dengan tips-tipsnya. Jadi jangan teman-teman sampai ketinggalan ya. Simak videonya sampai akhir tanpa skip agar teman-teman mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat ini. Oke sahabat semua, sekarang langsung saja kita persiapkan bahan-bahannya untuk kita antarkan ke mesin penggilingan. Kebetulan ini Bang Polan sekali ngadon 6 kg tepung terigu protein sedang. Kemudian ini ada bahan 1 kg tepung kanji atau tepung tapioka. Bahan berikutnya ada 6 butir telur ayam. Kemudian ini saya menggunakan penyedap rasa merek Royco 1 lenteng atau 12 saset. Bahan berikutnya saya akan menambahkan margarin 2 bungkus, masing-masing bungkus beratnya 200 gram. Berikut ini ada garam, saya akan gunakan sekitar 10 sendok makan. Ada bawang putih sekitar 450 gram. Nah ini bawang putihnya akan saya haluskan dulu ya menggunakan blender atau teman-teman bisa menggilingnya. Nah ini setelah dihaluskan teman-teman, langsung kita pindahkan saja ke dalam wadah. Bahan berikutnya saya akan menambahkan 300 gram daun seledri, 300 gram daun bawang, dan ini sudah dicincang atau dipotong kecil-kecil ya teman-teman. Oke sahabat semua, ini semua bahannya sudah kita persiapkan ya. Selanjutnya tinggal kita adon ya, biar tidak ribet, biar cepat, biar praktis. Kita ngadonnya langsung ke pabrik penggilingan mie saja sahabat. Jadi kalau kita membuat yang lebih banyak, produksi yang banyak, wah ini akan terasa lebih cepat, lebih praktis gitu loh. Kalau kita giling di rumah menggunakan mesin Ampia, wah ini lamaan ini gitu. Apalagi lagi banjir pesanan seperti ini ya, kita harus cepat dan sigap mengerjakannya ya, biar keuntungan kita dapat mengalir juga sangat cepat ya. Oke teman-teman, ini Bang Polan sudah di pabrik penggilingan mie ya. Kita giling saja. Ini satu adonan ya teman-teman, itu 6 kilo ya. Ini tidak butuh waktu lama, hanya sekitar 15 sampai 20 menit itu sudah jadi teman-teman, tanpa ribet dan menghemat tenaga yang banyak ya. 20 menit sudah jadi adonannya. Ini satu adonan ya. Satu hari itu bisa membuat 2 kali adonan teman-teman. Jadi 12 kilo tepung itu dapatnya nanti sekitar 22 kilo teman-teman. Dan upahnya di tempat Bang Polan juga tidak terlalu mahal ya. 1 kilo itu diupah penggilingan sekitar 5.500 teman-teman. Cuman belum dipotong ya. Nah di rumah kita tinggal memotong-motong saja teman-teman ya. Nah ini potong pun juga tidak terlalu ribet, sangat simpel dan mudah sekali. Nah ini teman-teman bisa lihat, cepat kita mengerjakannya. Jadi dalam satu hari itu kita bisa produksi yang lebih banyak. Apalagi menjelang lebaran seperti ini, wah otomatis pesanan sangat meningkat teman-teman ya. Permintaan barang-barang sangat meningkat ini. Jadi kita harus praktis dan cepat mengerjakannya, biar keuntungan yang kita dapat juga cepat teman-teman. Jadi menurut Bang Polan ini adalah usaha rumahan yang sangat menjanjikan teman-teman. Apalagi
menjelang hari Lebaran ya, itu banyak sekali yang mencari berburu cemilan-cemilan seperti ini ya. Wah, itu otomatis pesanan bakal meningkat, apalagi dengan rasanya yang sangat enak, sangat ciri khas. Wah, itu bakal banyak peminatnya itu. Siap-siap banjir pesanan, siap-siap banjir duit. Apalagi cara mengerjakannya tidak ribet, tidak membutuhkan tenaga yang ekstra ya, walaupun kita memproduksinya secara banyak, secara massal ya. Alhamdulillah di tempat Bang Polan itu ada pabrik penggilingan mie yang menerima penggilingan keripik, pengepresan tepung pembuatan keripik seperti ini ya. Otomatis ini sangat terbantu sekali teman-teman ya. Apalagi kalau kita produksi yang sangat banyak ya, 20, 30 sampai 50 kilo, itu sangat terbantu sekali. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa dicocol tombol subscribe-nya, jangan sampai ketinggalan resep dan ide jualan dari Bang Polan. Karena ide jualan di sini, resep jualan sini sudah sangat teruji di pasaran. Salah satu contohnya di video kali ini ya, Bang Polan bagikan resep dan ide jualan yang memang Bang Polan jual menjelang Lebaran ini ya. Jadi jangan sampai ketinggalan resep-resep yang lain atau resep-resep berikutnya dari Bang Polan. Oke sahabat semua, setelah selesai dipotong-potong, langsung saja kita goreng. Dan pastikan minyaknya sudah benar-benar panas ketika teman-teman mau menggorengnya, agar hasilnya bisa lebih bagus. Nah, ini sambil kita goreng sambil dibolak-balik agar matangnya bisa merata, dan ini tidak saling lengket satu sama lain ya, karena adonannya tidak lembek. Jadi tidak perlu khawatir karena dia tidak saling menempel satu sama lain. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini gelembung-gelembung minyaknya sudah mulai berkurang. Nah, ini tandanya sudah hampir matang nih teman-teman. Nah, kalau memang tidak ada lagi gelembung-gelembungnya, sudah ini senyak, maka kita angkat lalu ditiriskan. Dan ini langsung Bang Polan taburi bumbu tabur balado ya, supaya langsung menempel. Dan untuk resep bumbu tabur baladonya teman-teman bisa lihat di sini atau nanti di link deskripsi ya. Ini resep bumbu tabur baladonya Bang Polan buat sendiri ya. Nah, ini sangat gurih, sangat enak sekali, pedasnya pas, tidak maung ya. Nah, teman-teman bisa lihat nanti resep bumbu tabur baladonya, linknya ada di deskripsi. Ini Bang Polan buat sendiri ya. Jadi kita langsung taburkan agar bisa langsung menempel. Oke sahabat semua, setelah dingin atau setelah hawa panasnya sudah tidak ada lagi, jika teman-teman belum mengemasnya atau belum membungkusnya, bisa disimpan dulu ke dalam plastik besar seperti ini ya, atau plastik balan ya. Insya Allah bisa bertahan 1-2 bulan asal kemasannya tidak bocor. Nah teman-teman semua, tidak semua yang suka balado ya, jadi ada juga yang pesan yang original. Ini Bang Polan tambahkan lagi taburan bawang putih, garam, dan penyedapnya. Nah memang tadi untuk takaran ketika menggiling itu juga tidak terlalu banyak ya, karena di bumbu tabur baladonya juga terasa gurih. Nah
jadi kalau ada yang pesan original, jadi terpaksa ditambahkan lagi takaran garam, bawang putih, dan penyedapnya. Nah ini teman-teman, untuk dalam kemasan nanti akan kita tambahkan daun jeruk yang sudah digoreng kering. Nah ini setelah dicuci bersih daun jeruknya, kemudian kita goreng hingga kering. Nah udah hening-hening senyap seperti ini teman-teman. Nah ini tandanya daun jeruknya sudah kering ya, tidak ada lagi gembung-gembungnya. Nah kemudian kita angkat, lalu kita tiriskan saja dulu minyaknya, baru nanti akan kita remas-remas sampai hancur atau teksturnya itu halus ya. Oke teman-teman, ini akan Bang Polan kemas ke dalam kemasan plastik, isinya yang setengah kilo ya. Jika ada label atau stiker sebelum dikemas, bisa kita tempelkan dulu ke dalam plastik kemasannya, agar cemilan yang kita jual itu mudah dikenali. Dan bagi teman-teman yang pemula atau baru pertama berjualan, ya tidak apa-apa juga belum ada stiker atau labelnya ya. Karena di awal juga dulu Bang Polan juga tanpa stiker atau tanpa label ya. Tapi kalau memang ada, memang bisa, nah itu lebih bagus. Oke teman-teman, ini kita kemas saja ya. Nah, pastikan hawa panasnya sudah tidak ada lagi atau sudah dingin ya, baru kita kemas. Dan ini kemasannya kemasan lebaran ya teman-teman ya. Ini isinya per setengah kilo. Biasanya kalau hari biasa Bang Polan ini kan taruhnya di toko-toko atau supermarket ya. Jadi berat isinya sekitar 170 gram. Nah kalau yang kali ini jualan menjelang lebaran teman-teman. Rata-rata itu yang pesan banyak yang setengah sampai 1 kilo ya. Jadi isinya tuh Bang Polan kemas minimal setengah kilo. Jadi ibaratnya menyesuaikan situasi dan kondisi ya. Kalau situasinya menjelang lebaran ya kita jualnya per setengah kilo, per kilo saja ya. Tapi kalau hari biasa ya mungkin kita masuk ke toko-toko oleh-oleh ya, mungkin isi kemasannya yang biasa ya, yang 170 gram. Oke teman-teman, sebelum kita press, nah jangan lupa agar rasanya lebih mantul, aromanya lebih wangi, ini kita tambahkan daun jeruk yang sudah kita goreng kering. Kemudian ini kita remas-remas atau kita hancurkan hingga teksturnya halus. Nah jadi kita masukkan saja sekitar setengah atau seperempat sendok makan, agar aromanya ketika dibuka itu semerbak dan wangi sekali teman-teman. Pokoknya ini beda banget lah kalau dikasih daun jeruk ini. Kemudian baru kita press ya hingga rapat agar tidak masuk angin, supaya bisa bertahan atau awet lebih lama 1 sampai 2 bulan. Oke teman-teman, pesanan sudah beres. Selanjutnya tinggal kita antar ya teman-teman ya. Dari satu adonan 6 kilo tepung terigu, 1 kilo tepung tapioka campurannya itu dapatnya sekitar 10 sampai 11 kilo teman-teman ya. Nah per kilonya Bang Polan jual sekitar 70.000 untuk yang rasa pedas. Nah kali 11 kilo itu jadinya 770.000. Kebetulan satu hari Bang Polan itu bisa ngadon sampai 2 kali. Jadi 770.000 kali 2 udah 1,5 juta kita mengantongi dengan 2 kali adonan teman-teman ya. Total modal sekali ngadon sekitar 250.000 hingga 300.000 rupiah. Untuk rasa ada 2 pilihan, original dan rasa balado. Buat sahabat yang malas bikin, yang mau coba boleh pesan melalui IG Bang Polan untuk khusus sekitaran Pekanbaru ya. Kalau luar kota itu kita belum berani ngirim ya, karena rawan hancur, karena Bang Polan tidak mau mengecewakan teman-teman semua. Kalau nanti dikirim, dipaksakan dikirim, takutnya nanti sampai di tangan itu keripiknya sudah pada hancur ya, atau keripangnya sudah pada hancur ya. Wah, Bang Polan tidak mau mengecewakan teman-teman semua. Karena nih Bang Polan share resepnya di sini supaya teman-teman yang di luar kota bisa mencoba resep keripang dari Bang Polan ya. Oke sahabat semua, karena Bang Polan mau mengantarkan pesanan, maka perjumpaan kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat resep yang Bang Polan bagikan kali ini.
Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di lain kesempatan. Abang Pelan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.